Kita di sini semuanya Muslim dari zaman istilahnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, mengajarkan Islam, semuanya la ilaha illallah, tidak ada yang berubah, betul kan? Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang diutus semuanya sudah menurunkan pesan yang sama, tidak ada yang berubah, semuanya la ilaha illallah, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian dilanjutkan dan disempurnakan di dalam Islam yang diturunkan melalui Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, pesannya semua sama. Kalau dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW pesannya sama, berarti akidahnya sama nggak Pak? Bu? Sama. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, berarti nabi-nabi sebelumnya Islam bukan? Islam. Nah, kenapa kita bisa menyebut mereka juga Islam semua? Karena ajarannya sama, akidahnya sama. Itu ya yang menyebabkan di Quran kita bisa menyebut agama apa? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya adalah Islam. Tetapi syariatnya sama-sama nggak Bu? Syariatnya? Syariatnya sama nggak? Beda-beda syariatnya. Tetapi tidak jauh lah ya, perbedaannya tidak jauh. Syariat yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan sekarang ya. Banyak persamaan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah syariat yang sudah disempurnakan ya, disempurnakan. Dalam arti seperti apa? Contoh misalnya Taurat misalnya diturunkan kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Bagaimana tradisinya orang bangsa Israel? Mereka kalau membuat kegiatan juga begini, dipisah begini, ya tidak boleh campur gitu. Mau masuk ke dalam tempat suci atau rumah Tuhan mereka, mereka juga wudhu, ya. Yang perempuan juga berkerudung. Bahkan ada kelompok Yahudi yang perempuannya sampai menutup muka, ya. Seperti kita juga ada kan di Islam juga, tetapi bukan wajib. Nanti sama juga yang perempuan dan yang laki itu yang bukan mahram juga tidak boleh bersentuhan, apalagi cipika-cipiki gitu. Sama nggak boleh juga. Nah, jadi tradisi-tradisi seperti itu memang syariatnya sudah ada. Kemudian ada lagi apa? Sholat. Mereka sholat nggak? Sholat juga. Kita 5 kali ya dalam sehari ya, sholat fardu ya. Mereka juga sholat, namanya tefila, sehari 3 kali. Sholatnya bagaimana? Mirip-mirip, ya ada berdirinya juga, ada sujudnya juga, tapi geraknya kurang lebih sama, jumlah rakaatnya yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan disempurnakan syariatnya, ya. Nanti kalau di Yahudi ada nggak Bu mandi besar Bu? Mandi junub gitu ada nggak Bu? Ada juga. Caranya gimana? Nyebur kolam. Ya, jadi mereka juga punya kolam, bukan kolam renang yang besar, bukan empang gitu, tapi kolam-kolam yang sengaja dipakai supaya mereka bisa mencelupkan tubuh mereka semuanya. Jadi semuanya terendam air gitu. Ya, itu namanya baptis gitu. Nah, kita juga ada kan? Nah, mungkin yang namanya syariat disempurnakan atau dipermudah. Kalau di mereka banyak air, mungkin pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, di Saudi kan mungkin susah air, gitu kan? Jadi dipermudah untuk umat pada saat itu. Kalau bikin kolam, tidak semua rumah gitu bisa punya air banyak ya. Mungkin diganti dengan mandi besar atau mandi junub. Jadi itulah yang disempurnakan. Tetapi Quran sebagai kitab yang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu membenarkan nggak Bu kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya? Membenarkan. Yaitu apa saja? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tapi ketiga kitab yang diturunkan ini diturunkan khusus kepada satu bangsa saja atau kepada semua manusia? Satu saja. Siapa? Bani Israel, ya. Jadi Bani Israel telah menerima kitab-kitab, yang kitab Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam, yang kitab Zabur melalui Nabi Daud alaihissalam, yang yang kitab Injil melalui Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, kita sekarang mengenal agama Yahudi, kita sekarang mengenal agama Kristen, ya.
apakah yang dimaksud kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, ya, Quran menyebutkan ada Taurat, Zabur, Injil. Apakah kitab Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Kita sering mendengar Taurat, Zabur, Injil disebut di dalam Quran, tetapi kita juga mengenal ada agama Yahudi, ada agama Kristen. Mereka punya kitab sendiri yang disebut dengan kitab Tanakh, punya orang Yahudi, Injil punya orang Kristen. Gitu. Pertanyaan kita, apakah Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Ibu tadi udah bilang bukan. Alhamdulillah, berarti sudah ada yang paham. Memang betul, jadi kalau dikatakan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran, itu bukan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Jadi kalau wahyu bentuknya seperti apa? Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh nabi yang diajarkan kepada umatnya pada saat itu. Pertanyaan kita kan begini, apakah kitabnya Yahudi itu yang menulis Nabi Musa dan Nabi Daud? Itu sudah banyak yang bilang bukan, ya. Apakah kitab Injilnya atau Bible-nya orang Kristen itu yang menulis Nabi Isa alaihissalam? Ternyata juga bukan. Orang Kristen aja berani bilang yang nulis bukan Yesus sendiri gitu. Jadi kalau wahyu yang diterima oleh Nabi, kemudian dia tidak menulis, ya, yang menulis juga bukan pengikut yang pernah ketemu dengan Nabi, yang menulis juga bukan orang-orang yang pernah jalan bareng Nabi, apakah itu bisa disebut sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi tersebut? Bukan, ya.